Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan terkait pembagian laba rugi persekutuan. Selamat datang untuk mata kuliah di minggu kedua pertemuan pertama untuk mata kuliah akuntansi persekutuan dan kombinasi bisnis. Pembagian laba rugi. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Nah, itu sesuai dengan bab 8 bagian 2 pasal 1633 KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Jadi para anggota persekutuan itu harus diberikan laba atau rugi sesuai dengan proporsional jumlah yang dikontribusikan. Secara tidak langsung, semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi agar tidak terjadi pertikaian tentunya ya. Kemudian yang kedua, perjanjian tersebut harus diikuti secara benar, dan jika ada yang tidak jelas, maka akuntan harus memastikan bahwa semua sekutu setuju atas distribusi laba atau rugi. Jadi harus ada kesepakatan di sini ya. Yang ketiga, terdapat beragam rencana distribusi laba atau rugi di dunia usaha. Jadi ada berbagai macam bagaimana perusahaan itu bisa mendistribusikan laba atau ruginya. Yang keempat, beberapa persekutuan memiliki rencana distribusi secara sederhana, sedangkan yang lain bersifat kompleks. Nah, tergantung nih nanti maunya ribet atau sederhana atau memang bersifat kompleks. Yang selanjutnya, menjadi tanggung jawab akuntan untuk mendistribusikan laba atau rugi berdasarkan perjanjian persekutuan, terlepas seberapa sederhana atau kompleks perjanjian tersebut. Jadi akuntan harus bisa memfasilitasi itu. Selanjutnya, distribusi laba hampir sama dengan dividen pada korporasi. Distribusi ini seharusnya termasuk ke dalam laporan laba rugi, terlepas bagaimana cara laba tersebut didistribusikan. Distribusi laba dicatat langsung kepada akun modal, bukan beban. Jadi ini lebih ke modalnya ya, jadi bukan beban perusahaan. Kemudian kebanyakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi. Yang pertama, rasio yang ditetapkan sebelumnya atau preselected ratio. Jadi menggunakan prosentase rasio. Kemudian yang kedua, bunga atas saldo modal atau interest on capital balance. Udah, kamu tak kasih bunga atas saldo modal aja, seperti itu untuk pembagiannya. Atau yang ketiga, gaji kepada sekutu atau salaries untuk partnernya. Itu juga bisa digunakan metodenya. Yang keempat, bonus kepada sekutu atau bonus to partner. Jadi ini beberapa metode distribusi laba atau ruginya. Preselected ratio. Rasio yang ditetapkan sebelumnya biasanya adalah hasil negosiasi antara sesama sekutu. Yang kedua, rasio pembagian laba bisa berdasarkan persentase jumlah modal persekutuan, waktu dan tenaga yang dicurahkan kepada persekutuan atau berbagai faktor lainnya. Yang ketiga, beberapa sekutu memiliki rasio yang berbeda jika perusahaan mengalami kerugian dibandingkan dengan memperoleh keuntungan. Jadi kalau rugi itu beda lah rasionya dengan kalau ketika mendapatkan keuntungan. Nah, ini harus disepakati preselected rasionya pakai persentase berapa, pakai rasio berapa antar anggota persekutuan. Kemudian selanjutnya adalah interest on capital balance. Jadi distribusi laba berdasarkan bunga atas saldo modal, mengakui kontribusi dari investasi modal para sekutu kepada kemampuan berdasarkan laba bagi persekutuan. Yang kedua, bunga atas modal ini, saldo modal ini bukanlah beban dari persekutuan, tetapi merupakan distribusi laba. Ya. Gaji atau salaries. Jika satu atau lebih jasa dari sekutu yang penting bagi persekutuan, perjanjian distribusi laba bisa saja memberikan gaji atau bonus. Yang kedua, sekali lagi, gaji yang dibayarkan ke sekutu ini adalah bentuk distribusi laba dan tidak dibebankan.
Selanjutnya, bonus, terkadang proses distribusi bisa tergantung kepada besarnya laba atau bisa berbeda jika persekutuan mengalami kerugian pada akhir periode. Contoh, gaji untuk sekutu hanya dibayarkan jika pendapatan melampaui beban kepada jumlah tertentu. Ketiga, akuntan harus membaca dengan hati-hati perjanjian persekutuan untuk menentukan distribusi laba yang paling tepat pada kondisi tertentu. Nah, jadi akuntan itu benar-benar harus memaknai itu dengan baik, dengan benar. Jangan sampai nanti pembagiannya itu tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Gitu ya. Dan ini juga alokasi laba dan rugi. Distribusi laba atau rugi dicatat dengan jurnal penutup pada tiap akhir periode. Yang kedua, pendapatan dan beban ditutup kepada ikhtisar laba rugi atau langsung ke akun modal para sekutu. Nah, yang ketiga, akun penarikan ditutup pada akun modal pada akhir periode. Kemudian untuk contoh alokasi selanjutnya, ini adalah penjurnalannya modal Bayu 4 juta. Kemudian Bayu menggambarkan close drawing account 4 juta. Kemudian pendapatan 45 juta, beban 35 juta, dan pendapatannya adalah 10 juta. Dan pendapatan ditutup dan beban itu diasumsikan pendapatannya itu lebih besar dari bebannya. Kemudian untuk income summary-nya atau pendapatan keseluruhannya 10 juta, Aldi 6 juta, dan Bayu 4 juta. Distribusi laba itu sesuai dengan perjanjian persekutuan, asumsi 6/4 juta. Kemudian 1 September 0, saya lanjutkan. Kemudian untuk tanggal 1 September ternyata bertambah saldonya 0,5 juta sehingga saldo labanya menjadi 7,5 juta. Nah, ternyata ada ini ya, 2 bulan ya. Di sini sebesar 15 juta. Kemudian 1 November ternyata berkurang nih 1 juta labanya. Jadi saldonya adalah 6,5 juta. Nah, kalau 2 bulan berarti sekitar 13 juta. Nah, sekarang sudah 12 bulan sehingga jumlah totalnya adalah 96 juta. Nah, rata-rata modal adalah 8 juta. Kemudian jika Aldi dan Bayu setuju mengenakan bunga 15% atas rata-rata tertimbang saldo modal dengan sisa laba yang akan didistribusikan pada rasio 60/40, maka distribusi laba adalah sebesar 10 juta dihitung sebagai berikut. Persentase laba Aldi 60%, Bayu 40%. Rata-rata modal Aldi 20, Bayu 8. Sehingga totalnya adalah untuk laba bersih rata-rata adalah 10 juta. Bunga atas modal untuk Aldi 3 juta dan Bayu 1,2, sehingga total bunga atas modalnya adalah 4.200.000. Sehingga sisa labanya adalah 5.800.000. Nah, karena alokasinya 60/40 sehingga 5.800.000 itu dialokasikan sebagai berikut: 3.480.000 untuk Aldi dan 2.320.000 untuk Bayu. Nah, itu adalah alokasi dalam bentuk bunga atas modal. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada sekutu sering termasuk di dalam rencana distribusi laba untuk mengakui dan memberikan kompensasi atas perbedaan jasa yang diberikan masing-masing sekutu kepada persekutuan. Nah, contoh nih persentase laba Aldi 60, Bayu 40. Laba bersihnya adalah 10 juta, gaji 2 juta, dan untuk Bayu 5 juta, sehingga totalnya adalah 7 juta. Sisa labanya adalah 3 juta. Nah, karena alokasinya adalah 60/40, maka untuk Aldi 1,8 dan Bayu 1,2. Jadi totalnya adalah untuk pendistribusian laba berupa gaji Aldi 3,8, gaji Bayu 6,2. Oke, kita lanjut. Bonus.
Bonus terkadang digunakan sebagai alat untuk memberikan kompensasi tambahan kepada sekutu yang memberikan jasa kepada persekutuan. Yang kedua, bonus biasanya dinyatakan dalam persentase dari laba sebelumnya atau sesudah bonus. Yang ketiga, terkadang perjanjian persekutuan mensyaratkan laba minimum yang harus diperoleh sebelum bonus dibagikan. Nah, ini kasus 1. Bonus dihitung sebagai persentase dari laba sebelumnya dikurangi bonus. Rumusnya X% buka kurung NI dikurangi min. NI adalah laba bersih sebelum bonus dan untuk min jumlah minimum laba sebelum bonus. Ini adalah rumusnya. Kasus 2, bonus dihitung sebagai persentase dari laba setelah dikurangi bonus. Rumusnya adalah X persen buka kurung NI dikurangi minimum dikurangi bonus. Alokasi laba dengan dasar bertahap, misal perjanjian laba atau rugi persekutuan. AB menyatakan alokasi dengan metode 1. Hubungan 15% dari rata-rata tertimbang saldo modal. Gaji sebesar 2 juta untuk Aldi dan untuk Bayu 5 juta. Bonus 10% akan dibayarkan kepada Bayu jika laba persekutuan melebihi 5 juta sebelum dikurangi bonus, gaji, dan bunga atas saldo modal. Jika ada sisa akan dialokasikan 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Kemudian selanjutnya adalah sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah menurut kepentingan akuntansi. Yang kedua, ada 3 laporan keuangan: laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Biasanya disusun pada akhir. Ini adalah laporan modal para sekutu. Jadi untuk Aldi 20 juta, untuk saldonya Bayu 10 juta, sehingga totalnya adalah 30 juta. Investasi tambahan 500.000 dan untuk distribusi laba bersih untuk Aldi 3.980 dan Bayu 6.020.000. Totalnya adalah 10 juta. Nah, ini dikurangi penarikan sebesar 4 juta. Jadi ini adalah gambaran dari bagaimana sih bentuk laporan modal para sekutu. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.